Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nur Fauzia dari Prodi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini akan membawakan materi tentang entropi. Sebelum kita membahas tentang entropi, alangkah baiknya kalian mengetahui atau kalian memiliki pemahaman tentang hukum termodinamika ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Tetapi di sini entropi di sini erat kaitannya dengan hukum termodinamika kedua, begitu. Nah, sebelumnya kita lihat pada gambar berikut. Tetapi kalau dalam hukum termodinamika kedua kita mengenal bahwa aliran energi kalor selalu memiliki arah, yaitu dia akan mengalir dari suhu panas ke suhu yang lebih rendah atau suhu yang dingin, begitu. Seperti halnya pada gambar berikut yang A, yaitu terdapat dua tangki. Misalnya ini tangki satu yang warna merah, yang kedua ada tangki yang biru memiliki suhu yang berbeda, yaitu yang satunya suhu 300 derajat Kelvin, yang satunya 100 derajat Kelvin. Apabila kedua tangki tersebut disatukan, akan mengalami suhu atau mengalami penyeimbangan suhu. Betul kan? Seperti itu. Yang lebih panas ini akan bergerak ke suhu yang lebih rendah sehingga seimbang menjadi 200 derajat Kelvin gitu. Sama halnya juga pada gambar B. Di sini terdapat dua tangki, yang satunya terdapat gas, yang satunya adalah ruang vakum. Pasti molekul-molekul yang terdapat gas ini ketika dibuka, pembatasnya itu akan memenuhi ruang vakum di sebelahnya, menjadi seperti pada gambar yang di samping. Nah, kemudian yang C, di sini terdapat dua molekul gas yang berbeda. Misalkan ketika kita buka pembatasnya, itu akan terjadi proses pencampuran dua gas. Seperti itu, bukan? Nah, tetapi Clausius, fisikawan Clausius, namanya adalah Clausius, itu mempertanyakan hal yang sebaliknya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa aliran energi kalor tidak mengalami keterbalikan, yaitu dari suhu yang dingin ke suhu yang lebih panas gitu? Mengapa gitu loh? Nah, itu didapatkan bahwa semua atau proses di alam semesta ini tidak semuanya itu reversible atau dapat dibalikan arahnya. Nah, oleh sebab itu, dengan konsep tersebut, seperti pernyataan hukum kedua termodinamika yang sering kita dengar atau kita baca, yaitu entropi pada proses spontan dalam sistem terisolasi tidak pernah berkurang. Nah, entropi di sini itu adalah suatu tingkat keacakan energi gitu loh. Atau entropi itu secara literatur itu berarti transformasi. Kalau secara istilah, entropi adalah ukuran probabilitas dan gangguan molekul sistem makroskopik atau keacakan dalam suatu sistem. Gitu. Nah, keacakan di sini itu maksudnya seperti apa? Misalkan ada suatu material yang satunya ujungnya panas, yang satunya ujungnya dingin. Itu bukan suatu keacakan. Seperti pada gambar ini kan, misalkan yang satunya ini lebih panas, yang satunya dingin, tetapi mereka satu material misalnya gitu, itu bukan suatu keacakan suatu sistem. Justru keacakan suatu sistem itu terjadi ketika dia sudah menjadi seperti pada gambar di sebelah, itu rata atau sudah kalornya itu rata ke seluruh material itu. Nah, itulah baru dikatakan terdapat keacakan suatu sistem. Nah, keacakan suatu sistem ini dikatakan entropinya itu naik gitu ketika semua suhu telah merata gitu. Tetapi hal ini itu hanya terjadi pada sistem yang terisolasi. Begitu. Dengan demikian, berawal dari pengamatan sistem makroskopik ini, terbentuklah suatu hukum baru, yaitu hukum selalu bertambahnya entropi.
entropi itu pada sistem terisolasi akan lebih besar sama dengan 0, atau akan tetap atau pasti meningkat gitu, tidak akan pernah berkurang pada sistem yang terisolasi gitu. Kita lanjut ya. Masih pada teorema Clausius. Untuk kita lihat ya, untuk setiap transformasi siklik. Nah, transformasi siklik itu apa? Transformasi siklik itu adalah posisinya sama seperti mula-mula, atau pada proses awal dan akhir itu adalah sama. Kalau kita ngomongin termodinamika sama di sini itu adalah mulai dari suhu, kalor, dari yang awal sampai akhir itu sama. Nah, di sini kita bisa lihat integral tertutup dq per t lebih besar sama dengan 0, di mana dq mewakili kenaikan panas yang disuplai ke sistem pada suhu T. Kesetaraan berlaku jika dan hanya jika transformasi dapat dibalik. Jadi persamaan ini itu terjadi atau dapat dipakai ketika suatu proses panas itu bisa dibalik. Misalkan ada suatu aliran kalor itu bisa mengalir dari suhu panas ke dingin, ataupun dari suhu ke dingin ke suhu panas. Nah, itu yang dinamakan transformasi siklik. Begitu. Nah, dq di sini itu adalah kenaikan panas atau kenaikan perubahan kalor terhadap waktu. Jadi itu perubahan kalor terhadap waktu di setiap titik atau di setiap titik suatu sistem itu sama. Tuh. Nah, sebelum kita bahas lanjut, di sini ada keterangan. Berikut ini operator diferensial D digunakan untuk menggambarkan hubungan antar koordinat kesetimbangan. Gitu ya. Berarti kalau D itu adalah telah dalam keadaan kesetimbangan. Tetapi kalau yang ini kita bacanya juga sama, perubahan atau diferensial D menunjukkan variasi non kesetimbangan. Jadi itu biasanya itu hanya mendekati kesetimbangan suatu sistem gitu loh. Diingat-ingat ya. Kita lanjut. Entropi. Nah, kalau tadi kita kan tahu sebelumnya pengertian entropi itu adalah tadi ukuran probabilitas dan gangguan molekul sistem makroskopik atau keacakan dalam suatu sistem kan. Nah, di sini akan dijelaskan secara persamaannya seperti apa gitu. Nah, misalkan nih kita lihat langsung ya pada gambar di sini. Nih. Ini adalah suatu sistem, misalkan ini adalah suatu sistem. Dimana misalkan suatu sistem ini siklus dari jalur A, dari titik A ke titik B, kemudian dia kembali lagi dari titik B ke titik A, seperti itu ya, mau mutar-mutar di situ-situ saja gitu. Nah, misalkan kita lihat gambar ke sebelahnya. Nah, di tiap jalur ini dari titik A ke titik B kita beri tanda C1, dan dari titik B, oh ya, maaf, maksudnya apabila dari titik A ke titik B itu kita beri C1, apabila kita balik gitu loh, A ke B kita nyatakan sebagai C2, yaitu ini adalah dua jalur yang berbeda begitu ya. Dua jalur yang berbeda. Kalau yang gambar sebelahnya itu kan prosesnya bisa dibalikan atau reversible gitu. Kalau di sebelah itu dari titik A ke titik B dengan dua jalur yang berbeda gitu. Untuk membedakannya dari titik A ke titik B itu kita namakan C1, dari titik A ke titik B yang lainnya kita tuliskan sebagai C2 gitu. Nah, sehingga
Nah, jadi seperti penjelasan yang sebelumnya, sehingga jika kita menyatakan sebagai C1 dan C2, maka kita memiliki integral C1 dq per dt sama dengan integral C2 dq per dt. Nah, karena hal ini sama, membuktikan bahwa integral itu tidak bergantung pada jalur, asalkan transformasinya dapat dibalik. Jadi, tidak masalah lewat jalur mana saja, asalkan posisi awal dan posisi akhir itu adalah sama, atau transformasinya dapat dibalik. Di sini itu maksudnya jika dari titik A ke titik B sama dengan titik B ke titik A, itu artinya sama. Jadi terjadi secara reversible atau dapat dibalik arahnya gitu. Dan posisi awal dan posisi akhirnya adalah sama gitu. Berarti terbukti ya dari yang teorema Clausius yang tadi gitu. Nah, karena integral tidak bergantung pada jalur dan hanya bergantung pada titik akhir, kita dapat membangun variabel keadaan yang disebut sebagai entropi gitu loh. Di sini sehingga SB atau entropi pada titik B dikurangi dengan entropi pada titik A itu akan sama dengan integral dari titik A ke titik B dq per dt. Sehingga untuk proses reversibel, kita sekarang dapat menghitung perpindahan panas dengan persamaan berikut ini, yaitu dq sama dengan T ds, yaitu perubahan kalor sama dengan suhu terhadap perubahan entropi. Yaitu hubungan kalor terhadap panas. Kenapa kita di sini membahas tentang perubahan entropi? Nih, perhatikan bahwa entropi selalu didefinisikan sehubungan dengan beberapa referensi keadaan yang ditunjukkan dengan titik O gitu ya. Dalam hal keadaan ini, entropi dari keadaan A lainnya diberikan oleh persamaan berikut, yaitu adalah S A atau entropi pada keadaan A sama dengan entropi pada titik O ditambahkan dengan integral dq reversible atau perubahan kalor reversible per suhu atau per T gitu loh. Sebelumnya kalau misalkan dari para peneliti atau si Clausius ini memperkenalkan tentang entropi, tetapi kita akan sulit apabila kita mau mengukur entropi. Oleh sebab itu nanti kita di sini akan lebih membahas pada DS atau perubahan entropi yang terjadi pada suatu sistem, karena hal itu lebih mudah untuk dibicarakan atau untuk dicari gitu. Nah, kita bahas lagi. Untuk transformasi berubah-ubah dari keadaan A ke keadaan B, perubahan entropi diatur oleh keadaan yang tadi, yaitu SB dikurang SA atau perubahan maksudnya entropi pada titik B dikurangi entropi pada titik A itu akan lebih besar sama dengan integral dari titik A ke titik B dq per dt, atau dalam bentuk integralnya itu adalah TDS lebih besar sama dengan dq, atau bisa dibaca juga suhu terhadap perubahan entropi akan selalu lebih besar sama dengan perubahan kalor gitu. Ini kita bicara pada sistem terisolasi ya. Jadi itu entropi pada sistem terisolasi itu yang sudah saya bilang sebelumnya akan lebih besar sama dengan 0, yaitu entropinya akan tetap atau pasti meningkat, tidak akan pernah turun. Nah, kita lihat lagi pada gambar berikut. Pada suatu sistem tertutup ya. Pertama-tama, sistem dibawa dari titik A ke titik B
sepanjang jalan yang berubah-ubah, ini prosesnya berubah-ubah gitu, yang kita bisa tulis jalurnya ini adalah I, dan kemudian dibawa kembali ke A gitu, dari titik B ke titik A dengan jalur yang berbeda gitu, yaitu jalur R. Kita tulis jalur reversible R, berarti transformasinya bisa dibalik gitu ya. Berarti dengan demikian juga bisa dituliskan sebagai 0 lebih besar sama dengan integral tertutup dq per dt sama dengan integral A B dq per dt ditambah integral titik B ke titik A dq reversible per t gitu. Nah, tadi kita tahu ini dq reversible per t bisa kita ganti seperti ini, yaitu ditambah SA min SB. Ini dibalik ya, bisa dibalik, ini bisa ditulis dibalik gitu. Kenapa SA dikurang SB gitu? Karena yang ditanyakan atau yang diketahui di sini adalah dari titik B ke titik A. Kalau di sini kan dari titik A ke titik B, jadi bisa dibalik. Karena kita membicarakan tentang jalur reversible atau transformasi siklik, bisa dibalik begitu. Kemudian mempertimbangkan sejumlah angka subsistem adiabatik. Masing-masing awalnya terpisah dalam keseimbangan gitu. Saat mencapai kondisi keseimbangan bersama, yaitu ketika perubahan kalor sama dengan 0 atau sudah tidak terjadi perubahan kalor lagi gitu, si panas itu telah rata pada material itu, kita harus memiliki perubahan entropi lebih besar sama dengan 0 atau entropinya itu tetap atau meningkat. Ketika sebuah sistem adiabatik mencapai Smax atau entropinya itu telah maksimum pada keseimbangan, ketika perubahan spontan internal hanya dapat meningkatkan S gitu. Jadi ketika entropinya udah max atau sudah naik sampai entropi maksimum, ia akan berhenti gitu loh. Si perubahan kalornya itu tidak akan ada lagi gitu loh, atau proses adiabatik di dalam sistem itu akan berhenti gitu. Tidak akan terjadi perubahan kalor lagi di dalam sistem itu gitu. Jadi sudah stop gitu. Dengan demikian, arah peningkatan entropi menunjukkan panah waktu dan jalur menuju keseimbangan. Nah, oleh sebab itu, jika kita membicarakan tentang perubahan entropi atau peningkatan entropi, kita juga dapat mengetahui bahwa di dalam suatu sistem itu masih terdapat perubahan kalor terhadap waktu. Nah, oleh sebab itu kalau kita tahu di dalam sistem itu entropinya, kita tahu perubahan entropinya sekian, berarti kita juga pasti akan mengetahui perubahan kalor di dalam sistem itu terjadi per berapa gitu, atau per berapa derajat atau per berapa suhunya itu. Begitu, kita pasti akan mengetahui itu juga. Oleh sebab itu, kita atau para ilmuwan itu lebih mudah membicarakan tentang perubahan entropi dibandingkan entropi itu sendiri gitu loh, mengukurnya. Kita lanjut. Entropi dan hukum kedua termodinamika. Seperti yang saya sudah pernah bilang, perubahan S lebih besar sama dengan 0. Entropi pada sistem yang terisolasi tidak akan pernah turun. Dia pasti entropinya akan tetap atau meningkat. Itu pasti ya, pada sistem terisolasi. Ingat ya, kalau pada sistem terisolasi, panas yang bekerja itu hanya panas yang ada di dalam sistem tersebut. Kalau sistemnya tidak terisolasi, dia akan mengalami gangguan panas dari lingkungan gitu loh. Di sini kita membicarakan tentang sistem terisolasi. Jadi panas yang bekerja itu hanya panas sistemnya saja gitu, tidak dipengaruhi oleh panas dari lingkungan gitu. Nah, kita lanjut
ke hukum termodinamika pertama kembali. Kembali maksudnya di sini adalah kita akan mereview kembali tentang hukum termodinamika pertama gitu loh, untuk memperjelas kembali entropi itu sendiri. Untuk setiap transformasi dengan keadaan awal dan akhir akan berada dalam kesetimbangan. Sehingga hukum termodinamika pertama dapat dituliskan sebagai DE atau perubahan energi sama dengan dq ditambah dW, atau perubahan energi sama dengan perubahan kalor ditambah dengan perubahan kerja, atau kita bisa tulis TdS ditambah, ini adalah bentuk penjumlahan, JI dXi, atau di mana T adalah suhu, DS adalah perubahan entropi, ditambahkan tentang di sini I itu adalah variabel bebas ya, variabel bebas. JI dXi, J adalah di mana dia adalah joule, atau di sini adalah perubahan kerja gitu loh. Jadi hubungan dq dengan TdS, dW dengan JI dXi gitu loh. Joule atau perubahan kerja terhadap Xi adalah terhadap perubahan pergeseran jarak. Tuh. Perbedaan proses reversibel dengan proses irreversibel adalah pada proses irreversibel. Kalau tadi kan kita tahu kalau reversibel itu dq sama dengan TdS gitu. Jadi kalau irreversibel itu kebalikannya. dq atau perubahan kalor itu tidak akan sama dengan TdS atau suhu terhadap perubahan entropi. Jadinya kita bisa tulis juga sebagai dW atau perubahan kerja itu tidak akan sama dengan penjumlahan joule atau penjumlahan penjumlahan usaha terhadap perubahan jarak gitu. Itu tidak akan sama dengan gitu loh, atau itu tidak akan saling berhubungan begitu. Kemudian angka variabel independen dibutuhkan untuk menggambarkan sebuah sistem termodinamika. Jika ada n metode yang melakukan usaha pada sistem yang diwakili oleh n pasangan konjugat yaitu JIXi, lalu n+1 koordinat independen diperlukan untuk menggambarkan sistem. Nah, karena adanya keterkaitannya itu dibutuhkan suatu variabel lain gitu loh. Jadi atau metode lain yang diwakili oleh n gitu loh. Diwakili oleh n pasangan konjugat JIXi gitu. Sehingga sistemnya itu bisa kita gambarkan gitu. Kejadian di dalam sistemnya itu seperti apa gitu. Contohnya nih, agar lebih mengerti lagi, misalkan pilih EXI, hubungan energi terhadap pergeseran jarak sebagai koordinat misal gitu. Lalu hukum pertama termodinamika menjadikannya seperti ini, yaitu adalah perubahan atau diferensial S per diferensial E, atau kita bisa baca itu perubahan entropi ketika perubahan entropi dan perubahan energi itu konstan terhadap jarak, itu akan sama dengan 1/T atau kebalikan dengan suhu. Dan diferensial S per diferensial XI, atau kita bisa baca perubahan entropi dan perubahan jarak itu konstan terhadap energi, dan dimana perubahan jaraknya itu J tidak sama dengan I, itu akan sama dengan minus JI per T tuh. Ini seperti matematika biasa ya gitu. Mungkin sampai sini paham ya.
Atau misalkan contoh yang lainnya itu seperti ini, misalkan T sama dengan diferensial E per diferensial S terhadap XI, atau kita baca perubahan energi dan perubahan entropi terhadap pergeseran konstan apabila yang ditanyakan adalah diferensial S per diferensial E, apabila dibalik gitu loh akan seperti apa gitu. Apabila dibalik dia akan berubah menjadi perubahan entropi terhadap perubahan energi, di mana pergeserannya adalah konstan, itu akan terbalik terhadap waktu atau 1/T itu ya. Nanti bisa dicoba-coba lagi. Oke. Nah, sebelumnya cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila masih ada yang mau ditanyakan bisa berkomentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.